Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu dengan Bapak dalam video pembelajaran seni budaya kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang menggambar, ya. Alat gambar, bahannya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan unsur-unsur seni rupa. Ada berapa unsur-unsur seni rupa? Yaitu ada 8. Nah, apa saja? Kalian bisa mulai membuka buku pegangan kalian. Nah, itu bisa juga sambil dibaca sama kalian ya. Apa saja sih unsur-unsur seni rupa itu? Nah, yang pertama itu adalah titik. Ya. Titik itu adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Unsur-unsur seni rupa yang paling dasar. Nah, Bapak contohkan ya. Ya, di sini ada gambar. Nah, ini Bapak contohkan ya. Nah, di sini ada gambar titik. Kelihatan sama kalian? Kelihatan ya? Nah, ini adalah unsur seni rupa yang paling dasar ya. Karena saking dasarnya itu kalau kalian membuat karya seni rupa itu hanya dengan satu titik, ya itu udah menjadi sebuah karya seni rupa. Nah, yang kedua itu ada garis. Nah, garis itu bisa dikatakan sebagai penggabungan dari beberapa titik atau dari titik-titik yang jumlahnya itu tidak terhingga ya. Nah, ini ada contoh gambarnya, garis ya. Kelihatan ya sama kalian contoh garisnya. Nah, kenapa sih Pak disebut dengan penggabungan dari berbagai macam titik? Nah, di sini Bapak akan mencontohkan kepada kalian bagaimana proses membuat garis dari penggabungan beberapa titik. Nah, ini Bapak contohkan perumpamaannya ya. Perumpamaannya itu misalkan ini titik, membuat titik. Nah, kita gabungkan titiknya hingga membentuk terus titik digabungkan, kita membuat titik yang sangat panjang atau bukan sangat panjang, sangat banyak sehingga membentuk seperti garis ya. Jadi seperti garis. Nah, itu adalah garis ya, unsur seni rupa yang kedua ya. Garis itu bukan cuma satu sebenarnya. Ada berbagai macam garis ya. Mulai pertama misalkan contohnya itu ada garis lurus, ada garis lengkung ya, ada garis gelombang, ada patah-patah, dan masih banyak ya, masih banyak contoh garis-garis lainnya. Nah, di sini Bapak tidak akan menjelaskan terlalu mendetail karena pertemuan kali ini itu sangat singkat ya. Dalam video pembelajaran itu pertemuannya sangat singkat. Maka kalian bisa sambil membuka buku pegangan kalian. Nah, lalu yang berikutnya itu, yang ketiga itu ada bidang ya. Nah, seperti apa sih bidang itu? Nah, ini Bapak contohkan ya, gambar bidang kepada kalian. Nah, ini bidang. Kelihatan sama kalian? Nah, bidang itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai penggabungan dari beberapa garis ya, penggabungan garis hingga sampai bertemu. Nah, ini contoh, Bapak akan membuatkan contoh misalkan penggabungan dari beberapa garis nih ya. Misalnya nih, membuat satu garis ya, terlihat ya, lalu tambah lagi satu garis, tambah lagi garis, tambah lagi garis, sehingga membentuk sebuah persegi. Nah, itu adalah bidang ya, dari penggabungan beberapa garis ya.
Lalu yang berikutnya, yang keempat itu ada namanya bangun, ya. Yang keempat itu ada namanya bangun. Nah, bangun itu sebenarnya penggabungan dari berbagai bidang. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini contohnya. Terlihat ya sama kalian? Terlihat? Nah, ini di sini itu jelas, ya. Dari bidang satu persegi, tambah lagi bidangnya, sehingga membentuk sebuah bangun, ya. Nah, itu adalah bangun yang keempat. Nah, berikutnya yang kelima ada juga istilahnya ruang, ya. Ruang itu sebenarnya masih sama seperti bangun, cuman kalau bangun itu kan secara dari luarnya nampak luar. Nah, ini contoh ruang berbagai macam jenis dari bangun, ya. Nah, itu ruang itu seakan-akan kita di dalam ruangannya atau di dalam bangun tersebut, di dalam atau contohnya itu di dalam bangunan. Nah, ini seperti Bapak ini di dalam bangunan. Ini adalah ruang. Nah, ini ruangan yang Bapak gunakan untuk membuat video pembelajaran. Jadi kalau di dalam kelas kita bisa merasakan bagaimana itu ruang kelas. Lalu yang berikutnya ada warna, ya. Yang berikutnya ada warna. Nah, ini warna. Terlihat ya kalian, warna. Nah, warna ini sebenarnya dibagi menjadi 3 macam atau bahkan 4 macam, ya. Apa saja? Yang pertama itu ada namanya warna primer, ya. Warna primer itu apa saja sih? Apa saja warna primer? Warna primer itu warna merah, biru, dan kuning. Itu warna primer atau warna pokok, ya, warna primer. Nah, ini contohnya. Warna primer nih sebelah sini nih. Ini warna primer, ya. Lalu yang kedua itu ada warna sekunder. Ini warna sekunder. Warna sekunder terdiri dari apa saja? Terdiri dari penggabungan warna primer. Jadi warna primer digabung-gabungkan sehingga terbentuk warna sekunder. Lalu yang berikutnya ada warna tersier, campuran dari warna sekunder dan primer. Kalau dicampur-campur sehingga membentuk warna tersier. Jumlahnya warna tersier justru lebih banyak hingga mungkin kalian bisa bereksperimen pencampuran warna hingga membentuk warna tersier, ya. Jadi setelah penghasilan dari pencampuran warna sekunder, gitu. Itu dari contoh warna, ya. Nah, setelah warna itu ada yang dinamakan dengan tekstur. Nah, apa sih tekstur itu? Kalian pernah memegang pintu? Apa yang kalian rasakan? Kalau pintunya dari kayu, maka yang kalian rasakan itu adalah kayu, ya, terasa itu kayu. Kalau yang pintunya dari plastik, yang kalian pegang pasti terasa seperti plastik, ya. Tetapi kalau di dalam seni rupa itu kan dalam bentuk nyata. Nah, kalau ini adalah penggambaran tekstur. Jadi misalkan ini contoh, ya. Ini contoh tekstur. Terlihat oleh kalian? Nah, terlihat ya. Nah, ini contoh tekstur. Seakan-akan ini retak-retaknya itu kerasa gitu sama kita, tersentuh gitu. Nah, itu adalah contoh tekstur, contoh gambar tekstur. Jadi, oh iya, ini gambar namanya tanah retak. Kerasa gitu, walaupun tidak disentuh sama kita, tetapi terasa. Nah, itu adalah tekstur. Lalu yang berikutnya, yang terakhir itu yang ke-8 ada namanya gelap terang, ya. Gelap terang itu contohnya seperti ini. Ketika menggambar terlihat seperti nyata, ya. Arsiran cahaya dari mana, maka bayangannya itu ditaruh di sebelah mana, itu terlihat. Jadi seakan-akan seperti benda yang tersorot oleh matahari nyata, padahal ini adalah sebuah gambar. Nah, itu adalah unsur-unsur seni rupa yang
perlu kalian pahami. Nah, selain unsur-unsur seni rupa, ada juga yang dinamakan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, sebelum kita membahas tentang prinsip-prinsip seni rupa, kalian bisa dulu membuka buku pegangan kalian. Apa saja prinsip-prinsip seni rupa bisa kalian baca terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip seni rupa. Ada berapa prinsip seni rupa, berapa macam, berapa banyak, lalu apa saja prinsip seni rupa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran seni budaya kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di laman Google Classroom kalian, ya. Ataupun misalkan kalian ada pertanyaan yang mendesak sehingga tidak bisa membuka Google Classroom, kalian bisa WhatsApp pribadi ke Bapak, ya. Dan Bapak harapkan kalian isi tugasnya itu ada di Google Classroom. Apa tugasnya? Kalian bisa baca, mungkin tentang ini ya, tentang unsur-unsur seni rupa, tidak akan jauh dari unsur-unsur seni rupa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan dengan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.